Ada 5 perkara yang mungkin bisa kita perbuat untuk almarhum atau almarhumah, baik orang tua kita yang wafat maupun kaum kerabat kita, terkhusus untuk ananda kita yang hari ini kita kenang sebagai 1 tahun wafatnya beliau. 5 perkara tersebut insya Allah akan bermanfaat buat beliau, bermanfaat pula buat orang yang mengiriminya, yang insya Allah akan membuat almarhum yang berada di alam barzah tadi mungkin tersenyum. Ketika hidup mungkin belum sempat kita berikan sesuatu, ketika wafat bisakah kita yang hidup memberikan sesuatu kepada mereka yang wafat? Ternyata bisa, Bapak Ibu. Pada kesempatan yang singkat barokah ini akan kita bahas 5 hal. Yang pertama adalah badal haji atau umroh. Badal haji atau umroh sepakat 4 mazhab mengatakan mustahabbah bagi almarhum yang belum menunaikan. Apa dalilnya? Terlalu banyak dalilnya, Bapak Ibu. Salah satu dalilnya adalah seorang wanita dari Bani Juhainah datang, wahai Rasulullah, ibuku wafat. Ketika ia hidup ia ingin menunaikan haji, kini ia wafat, bolehkah aku berhaji untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Bagaimana kalau ibumu punya hutang kepada Allah? Apakah kau akan penuhi hutangnya? Ya tentu Rasulullah. Begitulah agaknya kau penuhi kewajiban ibumu terhadap Allah. Itulah salah satu dalil dari Imam Ibnu Majah yang mengatakan bahwasannya kita yang hidup, kaum kerabat, anak kepada orang tua atau sebaliknya, serta saudara-saudara boleh menghajikan, boleh membatalkan haji almarhum atau almarhumah yang mungkin ketika hidup belum sempat melaksanakan atau menyempurnakan rukun Islam yang kelima tersebut. Hari ini kita susah haji, mendaftar 2023, berangkat 2039. Hampir 40. Jadi solusinya apa? Solusinya ulama bersepakat kias dari hukum haji menggeser kepada hukum umrah. Insya Allah apa yang dilakukan sampai fadilah dan pahala kepada almarhum dan almarhumah. Itulah perkara pertama. Kemudian perkara kedua yang bisa kita lakukan untuk almarhum atau almarhumah, baik anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak mungkin. Inilah yang paling banyak mungkin dilupakan, yakni qada puasa Ramadan. Hari ini banyak di antara kita umat Islam, Bapak Ibu, ketika wafat orang tuanya kurang 3 hari, lebih 3 hari, kurang dari sebulan, anak-anak ahli waris berkumpul bermusyawarah menghitung tirkah peninggalan atau warisan. Tak ada salah, menghitung warisan tirkah almarhum orang tua itu lebih cepat lebih baik. Namun amat sedikit kita umat Islam yang ketika meninggal almarhum keluarga kita sibuk memikirkan apakah almarhum ketika hidup pernah meninggalkan puasa Ramadan. Ini yang sering kita lupakan, karena Nabi SAW bersabda, man mata, siapa yang mati wa alaihi yang punya hutang puasa, somaan wali wajib anaknya ahli warisnya mengqadha puasa Ramadan almarhum. Terkhusus ini anak kepada orang tua. Begitu juga mungkin orang tua kepada anak. Jadi qadha puasa Ramadan ahli waris terhadap almarhum atau almarhumah merupakan hal yang amat sangat dianjurkan. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar mengatakan mustahabbah, amat sangat dianjurkan, paling tidak untuk menutupi celah lubang almarhum ketika hidup. Gimana cara qadha puasa Ramadan? Qadha puasa Ramadan pertama dihitung-hitung dulu. Pernahkah almarhum meninggalkan puasa Ramadan? Akhirnya diambil kesimpulan almarhum ketika hidup soleh. Keluarga mengambil kesimpulan, kita anggaplah almarhum ini pernah ketika hidupnya meninggalkan puasa Ramadan 1 kali Ramadan 30 hari. 1 Ramadan 30 hari. Yang 1 Ramadan ini Bapak Ibu 30 hari ini boleh diqadha secara keroyokan. Jadi 30 hari Ramadan boleh diqadha oleh, kalau ayahnya meninggal, anak, menantu, cucu boleh mengqadha. Kalau anaknya meninggal, ayah, ibu, kerabat, kakek, nenek juga boleh mengqadha puasa Ramadan almarhum atau almarhumah. 30 hari tadi boleh diqadha. Misalnya keluarga A, suami istri punya anak 2, mengambil 5 hari. Kemudian keluarga B sebagai anak yang kedua misalnya. Itulah seterusnya. Jadi puasa qadha Ramadan tadi sampai untuk almarhum dengan niat mengqadha puasa Ramadan almarhum. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, perempuan ini, kemana lah kami mengqadha puasa Ramadan? Kami pun banyak hutang puasa Ramadan.
Nah, ini pertanyaan klasik yang sering muncul dari ibu-ibu. Ada mazhab Syafi'i, Bapak Ibu dimuliakan karena Allah, solusi dari qada puasa Ramadan adalah fidyatun mayyit, fidyah mayyit. Fidyah mayyit dalam kita mazhab Syafi'i 6,75 gram beras. Susah kali kita bertanya 7 on beras kali berapa hari? 30 hari kali 7 on beras terkumpullah 21 kilogram untuk almarhum orang tua kita misalnya. Anak kepala dinas Pak, 21 kilo kecil kan lah, sudah 21 kilo. Akhirnya ditimpakan, bolehkah menimpakan yang 21 kilo tambah banyak, tambah bagus. Nah, Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang Al-Azhar tadi mengatakan tambah banyak tambah bagus. Kalau dipakaikan menjadi 50 kilo bagus, 100 kilo bagus. Itulah yang diniatkan untuk mengqadha puasa almarhum melalui fidyah. Kalau mau pakai qadha dan fidyah bagus, tak sanggup pilih salah satu di antara keduanya. Nah, insya Allah menutup celah khilaf dosa dan salah almarhum atau almarhumah yang wafat dan berada di alam barzakh. Itulah perkara yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perkara yang ketiga yang bisa kita perbuat untuk almarhum atau almarhumah yang wafat dan berada di alam barzakh adalah sedekah. Kalimat sedekah telah terlalu umum kita sering. Apakah sedekah orang yang hidup terhadap orang yang mati? Hampir tidak kita temukan Pak Bu, satu ulama pun yang tak sepakat bahwasanya sedekah orang yang hidup terhadap orang yang mati, apalagi punya hubungan kekerabatan sampai tanpa jeda. Salah satu dalilnya adalah saat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Apa tasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya ya Rasulullah? Naam, ya boleh, silahkan kata Rasulullah. Kemudian saat melanjutkan pertanyaannya, ayyatu shadaqatin afdal? Sedekah apa yang afdal untuk emakku yang telah wafat tersebut ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sakiyul ma, memberi orang air minum. Dalam pemahaman kita kias, memberi orang air minum kata Nabi Bapak Ibu merupakan sedekah afdal sang anak terhadap emak. Apalagi nasi pakai rendang misalnya. Memberi orang air minum afdal, sakiyul ma, sedekah afdal bila umrin tanpa jeda sampai kepada almarhum atau almarhumah. Apalagi nasi pakai ayam penyet misalnya. Itulah tradisi kita kenduri. Jadi tetangga sebelah kita yang mengatakan bid'ah, syirik, dolalah, masuk neraka, sebetulnya malas untuk menafsirkan pemahaman kias ini. Kita ada dalil, selama kita sanggup maka sedekah tersebut sampai kepada almarhum atau almarhumah. Yang paling sederhana sedekah itu adalah keikhlasan, bukan besar kecil nominal. Namun insya Allah sedekah yang disampaikan bila uzrin sampai, bahkan Imam Ibnu Katsir hafizahullah taala mengatakan ketika sedekah tersebut disampaikan oleh kaum kerabat yang hidup dan ketika mungkin almarhum sedang diadab, berhenti adabnya Bapak Ibu. Gara-gara apa? Gara-gara fadilah sedekah yang disampaikan tersebut. Nah, itulah ini. Wala yang kusu ajri fa'ili, dan tidak mengurangi pahala orang yang bersedekah. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan dari kita, kalau kita udah sedekah untuk almarhum masih tetap dapat pahala nggak? Tak berkurang Bapak Ibu. Wala yang kusu ajri fa'ili, tak berkurang pahala kita karena mengeluarkan biaya yang fadilah dan pahala yang kita kirimkan untuk almarhum atau almarhumah. Jadi sedekah tersebut luar biasa. Bagaimana masalah nominal? Tergantung keikhlasan kita. Contohnya ibu, yang paling sederhana, ibu belanja ke warung, habis belanja tersimpanlah sisa lawang belanja tadi 5.000 perak. Jalan dari warung ke rumah, di tengah jalan jumpa anak yatim. Ibu kasihkanlah yang 5.000 perak sisa belanja tadi ke anak yatim tersebut, elus kepadanya sampai bila uzrin, sampai tanpa jeda kepada almarhum atau almarhumah yang diniatkan. Wala yang kusu ajri fa'ili, dan tidak mengurangi pahala ibu yang mengeluarkan 5.000 perak. Begitulah pemahaman Islam terhadap sedekah orang yang hidup terhadap orang yang mati. Yang pertama sampai tanpa jeda Bapak Ibu. Yang kedua tak berkurang pahala kita yang mengeluarkan biaya materi untuk sedekah tersebut. Insya Allah sedekah dari Ahlul Bait malam ini sampai kepada yang dimaksud dan memudahkan urusan pertanggungjawabannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah tilawah Al-Quran. Bacaan ayat suci Al-Quran ini sudah kita praktekkan malam